Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Kakak Media yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayat dan juga fadlnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuajah bersama di bulan yang barokah ini, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah menjadi suatu kewajiban kita dan juga kelayakan kita untuk selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita sebagai umat muslim kita ditakdirkan telah melaksanakan sholat, puasa, zakat dan juga ibadah-ibadah yang mahdhah dan juga ghairu mahdhah. Maka dari itulah kita sudah selayaknya untuk tidak bersandar kepada amal-amal yang kita lakukan, namun tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, hikmah nomor 1, beliau ngendikan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Setengah tanda bahwa seseorang itu bersandar pada amal-amalnya, nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal, adalah berkurangnya rojak kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi dunia yang fana. Makna rojak itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudiz zalal adalah di sisi alam yang fana, alam yang pasti akan musnah dan juga alam yang pasti akan hancur. Kita setiap hari selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu konteks yang kita selalu katakan bukti bahwa kita adalah suatu makhluk yang lemah yang butuh bersandar kepada sesuatu yang wujud dan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hanya karena rahmat Allah kamu bergembira dan itulah lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka dapatkan sendiri. Maka dari hal itulah, dari ayat tersebut kita jangan pernah mengandalkan, jangan pernah membanggakan amal-amal yang kita miliki. Ketika kita mengandalkan atau menyandarkan amal-amal yang kita miliki, maka akan membentuk rasa ujub, rasa riak, rasa sombong dalam hati, seperti iblis kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dirimu. Itu adalah ungkapan iblis kepada Nabi Adam. Maka dari hal itulah, kita disuruh, diperintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah berhala, tidak menyembah selain Allah. Maka dari hal itulah janganlah kita juga menyekutukan Allah dengan menyandarkan amal-amal perbuatan, amal-amal yang kita miliki. Karena itu adalah salah satu bentuk bahwa kita tidak memiliki harapan, tidak memiliki rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu ngendikan, la yadkhulul jannata ahadum bi amali. Tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Hal itu adalah menunjukkan bahwa kita sebagai manusia jangan pernah menyandarkan
kepada amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan, namun tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia jangan pernah bersandar kepada amal-amal yang pernah kita lakukan, namun tetaplah bersandar kepada rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita diperintah untuk beribadah, kita tidak akan pernah melaksanakan, tidak akan pernah bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan yang penuh berkah ini dan bulan yang penuh maghfirah ini, kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk, dan juga dengan maksimal. Dan semoga amal yang kita lakukan di bulan yang berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kurang kata yang kurang berkenan di hati pemirsa Kakak Media, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, fi ridha wal inayah, afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.